Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Devara Triamonika dengan MPM 2113053030 dari kelas 2G Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mahasiswa Universitas Lampung Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kakak akan bercerita tentang Timun Mas. Mari saksikan dengan baik ya adik-adik. Suatu hari di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sri. Mbok Sri hidup sebatang kara. Ia sangat menginginkan seorang anak untuk menemani di kehidupan dia. Akan tetapi, ia tak memiliki seorang anak. Di suatu sore, Mbok Sri pergi ke hutan untuk mencari kayu. Akan tetapi, Mbok Sri terkejut. Apakah itu? Ia melihat raksasa yang sangat besar. Raksasa pun berkata, "Hai manusia tua, saya akan memakan kamu." Mbok Sri pun memohon kepada raksasa, "Tolong raksasa, jangan makan saya. Saya sudah tak mempunyai siapa-siapa." Lalu raksasa pun berkata, "Baiklah, sebagai gantinya saya akan memakan anakmu." "Saya tidak memiliki seorang anak, raksasa." "Baiklah, jika begitu saya akan memberimu biji mentimun." "Biji mentimun?" "Iya, biji mentimun." "Untuk apa, raksasa?" "Untuk kamu tanam dan kamu rawat." Raksasa pun melempar biji mentimun kepada Mbok Sri. "Tanamlah biji mentimun itu, lalu saya akan datang lagi kepadamu 15 tahun lagi untuk memakannya." "Baiklah." Mbok Sri yang ketakutan pun pulang ke rumah dan ia menanam biji mentimun itu dengan baik. Beberapa minggu kemudian berlalu, biji mentimun yang Mbok Sri tanam berbuah. Buahnya sangat lebat dan ada satu buah timun yang ukurannya sangat besar dan berwarna emas. Mbok Sri pun heran, kenapa satu buah mentimun itu berbeda ukurannya. Mbok Sri pun mendekati mentimun tersebut dan ia mendengar suara seperti tangisan bayi. Mbok Sri yang penasaran pun membawanya pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, Mbok Sri pun memotong mentimun itu. Lalu ia terkejut. Apa yang ada di dalam itu? Ya, seorang bayi perempuan yang cantik jelita ada di dalam buah mentimun tersebut. Mbok Sri pun teringat kata-kata dari raksasa. Dia senang mendapatkan seorang bayi, tetapi ia juga khawatir akan kedatangan raksasa 15 tahun kemudian. Hari-hari Mbok Sri bersama Timun Mas dijalankan dengan bahagia. 15 tahun kemudian, Mbok Sri yang khawatir akan janjinya kepada raksasa mendengar perkataan orang desa, ia pun menyuruh Timun Mas untuk pergi ke petapa agung yang ada di gunung. Timun Mas pun mengikuti perkataan ibunya. "Baik, saya akan pergi ke petapa agung yang ada di gunung untuk meminta pertolongan." Ia pun berpamitan, "Iya anakku, hati-hatilah." Timun Mas pun pergi ke petapa agung. Sesampai di atas gunung, Timun Mas pun bertemu dengan petapa agung. "Wahai petapa agung,
Bantulah aku. Ada apa, anak manis? Bantulah aku agar aku bisa selamat dari kejaran raksasa. Petapa Agung pun memberikan 4 bingkisan kepada Timun Mas untuk ia dapat selamat dari kejaran raksasa. Ini saya beri 4 bingkisan. Timun Mas pun berterima kasih kepada Petapa Agung. Lalu Timun Mas pun kembali ke rumah. Tetapi sesampai di rumah, Mbok Sri sudah ada raksasa yang menunggu. Raksasa melihat Timun Mas lalu mengejarnya. Ya, itu adalah santapan yang sudah aku tunggu 15 tahun. Hahaha. Ia pun mengejar Timun Mas. Timun Mas pun melemparkan bingkisan yang pertama. Hush. Dan secara ajaib bingkisan pertama itu berisi biji timun. Secara ajaib hutan pun menjadi ladang Timun Mas dan raksasa pun terikat oleh batang-batang pohon Timun Mas. Raksasa kesulitan tapi ia masih bisa selamat. Dia terus mengejar Timun Mas dan Timun Mas pun melempar bingkisan kedua yang berisi jarum. Dan dari jarum tersebut secara ajaib tumbuhlah bambu yang sangat tajam yang menghalangi raksasa. Tetapi raksasa masih bisa selamat. Ia pun terus mengejar Timun Mas. Tolong, tolong, tolong. Timun Mas pun melempar bingkisan yang ketiga. Dan itu yang berisikan garam dan jadilah lautan. Tetapi raksasa pun masih bisa selamat. Terus dia tetap mengejar Timun Mas dan akhirnya bingkisan keempat pun dilempar dan isinya adalah terasi dan jadilah lumpur yang sangat panas sehingga raksasa pun tenggelam. Ia pun tenggelam dan meninggal. Akhirnya Timun Mas pun balik ke rumah Mbok Sri dan mereka pun hidup bahagia bersama. Amanat dari dongeng Timun Mas. Kita dapat mengambil amanat. Adik-adik bisa memetik pelajaran bahwa niatan yang jahat seperti yang dilakukan oleh raksasa bisa mendatangkan celaka. Selain itu, kita juga dapat melihat usaha yang dilakukan oleh Timun Mas, kerja keras, rasa percaya diri, sehingga ia dapat lolos dari kejaran raksasa. Sekian dongeng kakak yang berjudul Timun Mas. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah memperhatikan dan kakak mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you adik-adik.